Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah Nur dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ka'bah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini di hari keempat dari bulan suci Ramadan kita bisa bertemu kembali, dan kita memohon pada Allah agar diberikan keistiqomahan sampai kita mengakhiri bulan Ramadan di tahun ini, dan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabatnya, dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap takmir yang mengizinkan kami untuk menyampaikan materi yang sebetulnya materi ini harusnya disampaikan sebelum Ramadan kemarin. Namun karena kemarin atau Ramadan kemarin kami absen satu kali, sehingga ini sebagai qadha, sebagai ganti dari materi yang harusnya disampaikan di waktu tersebut. Adapun materi kita yang akan disampaikan insyaallah membahas kitab Maqasidus Shaum karya Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 660 Hijriah, dan penjelasannya kami ambilkan dari penyampaiannya Syekh Profesor Dr. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Baik, kita langsung membacakan insyaallah. Kata Al-Allamah Al-Izz bin Abdissalam As-Sulami rahimahullah, Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, Fima yujtanabu fihi, tentang perkara-perkara yang harusnya dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Perkara-perkara yang apa Bapak Ibu? Yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Dan maksud dari ucapan beliau fima yujtanabu fihi, perkara-perkara yang harusnya dijauhi, bisa bermakna perkara tersebut hukumnya haram sehingga puasanya batal, dan bisa jadi hukumnya sebatas makruh. Sebatas makruh, artinya pahalanya berkurang. Dan meskipun demikian, perkara-perkara yang akan disebutkan nanti itu hendaknya benar-benar kita jauhi supaya pahala puasa kita bisa sempurna. Dan termasuk makna daripada menjauhi perkara-perkara yang akan nanti kita sebutkan, termasuk dalam hal tersebut adalah menjauhi wasilah-wasilah yang mengantarkan pada perkara-perkara tersebut, sarana-sarana yang mengantarkan pada perkara-perkara yang harus dijauhi. Sebab-sebabnya kita juga harus menjauhi. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa huwa anwa'un, perkara-perkara yang harusnya dijauhi oleh orang-orang berpuasa itu ada beberapa macam. Kami sampaikan di sini ringkasannya. Yang pertama wisol. Yang pertama napa? Wisol. Napa? Wisol sanes risol. Dengan risol jelas nggih panganan. Wisol niku nanti kita jelaskan. Wisol. Yang kedua mencium
Yang kedua apa? Mencium, tapi bukan mencium aroma, ya. Yang ketiga berbekam, apa? Berbekam, ya. Yang keempat memakai celak. Lagi apa? Bercelak, ya. Celak itu hitam-hitam yang dipakai di mata, ya. Dan yang kelima mubalaghah, yaitu ketika menghirup air ketika berpuasa itu menghirupnya dikencangkan, itu namanya mubalaghah fil istinsyaq, ya. Mubalaghah fil istinsyaq. Baik. Poin yang pertama kata beliau ahaduha al-wisal, ya. Poin yang pertama adalah wisal, ya. Napa? Wisal, ya. Kata beliau qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah pernah melarang untuk berpuasa wisal. Puasa nanging boten buka, ya. Puasa tapi tidak berbuka. Faqala rajulun minal muslimin, ya, ketika Rasulullah melarang hal tersebut, ternyata ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil." Ya Rasul, engkau berpuasa wisol. Artinya Rasulullah mboten apa? Mboten berbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ayyukum mithli." Siapa di antara kalian yang sepertiku? Inni ubitu yud'imuni rabbi wa yasqini. Aku meskipun tidur, Allah itu memberi aku apa? Memberi aku makan dan memberi aku minum, ya. Artinya Rasulullah ini melarang, ya. Tapi respon kaum muslimin atau beberapa sahabat, falamma abau an yantahu min 'anil wisal, ketika orang yang dilarang dari kalangan sahabat kok enggak mau berhenti, mereka puasa terus, ya. Maghrib diterabas terus ngaten nggih, ya. Wa shala bihim yauman, maka Rasulullah pun berpuasa wisal, satu hari tidak berbuka, thumma yauman, kemudian hari kedua tidak berbuka, thumma ra'au hilal, di hari ketiga mereka melihat hilal, ya. Yang artinya masuk bulan lainnya, ya, bukan bulan puasa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Seandainya hilal itu tidak nampak, akan aku tambahkan puasaku, ya. Kal munakkil lahum hina abau an yantahu. Dan sikap Nabi ini itu seperti sedang menghukum, ya. Para sahabat kan semangat ya Bapak Ibu, semangat untuk mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tidak puasa. Kok mboten puru mandeg, ya wis kasarane nggih ditantang sekalian. Nek kepen kaya nyong ayo kuat-kuatan ngaten lho. Ternyata di hari ketiga muncul napa? Hilal, ya. Dan Rasulullah mengatakan kalau seandainya hilal ini enggak muncul, akan aku tambah wisolku supaya kalian ikut denganku, ya. Baik. Kemudian Al-Alama Al-Aziz bin Abdul Salam As-Sulami mengatakan, wa inna manaha 'anil wisal lima fihi min idha'afil quwa. Kenapa kok wisal itu dilarang? Karena dengan wisal kekuatan jadi lemah. Wa idmarul ajsadi min ghairi ibadatin, ya, sehingga membuat badan itu mboten saged napa? Mboten saged ibadah. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatan fa innahu lam yuwasil. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya ya memang Rasulullah itu diberikan makan dan minum di sisi Rabbnya secara nyata, maka itu bukti bahwasanya Rasulullah itu tidak melakukan puasa wisal.
wa in 'abbara bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billahi wa sururi biqurbihi. Ya, bahkan ya, bisa jadi perkataan Nabi, aku diberi makan ketika tidurku, itu merupakan satu ungkapan yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak lagi merasa lapar dan haus karena rasa dekatnya kepada Allah Ta'ala dan kegembiraan mendekatkan diri kepadanya. Faqad qama dzalika maqamal akli wasyurbi, yang mana posisi jiwa seperti ini itu sudah menggantikan ya, jiwanya Nabi dari butuh kepada makan dan minum. Fi in'ashi quwwah, ya, sehingga hal tersebut kekuatannya pun bertambah. Bal huwa ablagh min at-ta'ami wasyarabi, bahkan ya, hal ini lebih dalam ya, lebih spesial daripada sekedar makan dan minum. Dan disebutkan dalam sebuah syair, waqad sumtu an ladzati dahriya kulliha wa yawma liqakum dzaka fitru siyami. Ya, aku telah berpuasa dari kelezatan kehidupan duniaku, dan hari bertemu dengan kalian, denganmu, itulah hari berbuka bagiku. Walaqad wajadtu ladzatan laka fil hasya laysat li ma'kulin wala mashrubin. Baik. Ini kinten-kinten seniki wonten ingkang pangkat nyambut damel mboten Bapak Ibu? Ada yang berangkat kerja mboten, Pak? Nanti wonten nggih. Ada nggih, Pak? Oke. Berapa menit niki berarti? Kantos jam pinten? Ya. Kalau lihat halamannya ini cuma 14. Kalau kemarin kan sampai 20-an ya. Kalau ini cuma berapa halaman, insyaallah 20 menit selesai. Baik. Wisol adalah mengakhirkan berpuasa ya. Sehingga mengakhirkan berbuka, maaf. Bapak Ibu maghrib niki namung niat berbuka puasa ya. Terus dilanjut sampai waktu sahur ya, itu namanya wisol ya. Dan hukum dari wisol itu dikatakan ada perselisihan para ulama di situ. Ada yang mengatakan wisol itu hukumnya haram ya. Wisol itu hukumnya apa? Haram. Ada yang mengatakan wisolnya itu hukumnya makruh ya. Apa bedanya haram dan makruh? Kalau haram dilakukan kita mendapatkan dosa. Kalau makruh tidak berdosa ya, tapi mengurangi pahala ya. Tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dijelaskan wisol itu ada dua. Wisol wonten pinten? Ada dua kali. Yang pertama wisol mubah ya, wisol mubah, yaitu wisol yang terbatas sampai waktu sahur ya, sampai waktu sahur ya. Sehingga orang tersebut ketika makan itu dia mengumpulkan antara menghilangkan lapar dan haus ketika berbuka dengan persiapan mau puasa ya. Dan ada sebuah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ayyukum arada an yuwasila, siapa di antara kalian yang ingin berpuasa wisol, fal yuwasil ila sahari, maka wisollah sampai nopo? Waktu sahur. Ini batasnya. Ya, batasnya sampai waktu sahur. Yang kedua, wisol makruh. Ya, wisol nopo? Makruh, yaitu wisol yang di luar batas waktu sahur. Sudah ketemu sahur, ternyata mau melanjutkan lagi ya. Dan ini hukumnya dikatakan para ulama hukumnya makruh ya. Baik. Apakah ada ya sahabat yang melakukan puasa wisol seperti ini? Ada. Di antaranya Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair, bahkan Abdullah bin Zubair ini wisolnya itu sampai 15 hari. Ya, 15 hari. Dan hadis atau khabar tersebut hukumnya sahih ya. Ya.
Dan para sahabat adalah murid Nabi paling paham tentang maksud dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Jadi hukumnya yang paling betul di dalam masalah ini adalah ada yang boleh, ada yang makruh dan tidak bisa dikatakan haram, ya. Tapi sepertinya untuk puasa wisol ini jarang ya Bapak Ibu. Kayaknya ada pun kayaknya sedikit sekali. Baik. Kemudian masih dalam masalah yang pertama terkait dengan makan minumnya Nabi. Makan minumnya Nabi ketika beliau sedang tidur malam atau di malam hari. Apakah Rasulullah SAW itu benar-benar diberi makan? Ya. Paham betul maksudnya kalau Bapak Ibu? Ya. Jadi Rasulullah kan dilihat oleh para sahabat kok nggak berbuka gitu. Malam-malam boten apa? Boten dahar. Diasumsikan Rasulullah itu puasa wisol terus gitu. Dan Rasulullah mengatakan, aku beda sama kalian. Ya. Aku nggak seperti kalian. Kalian nggak sepertiku. Ya. Aku malam hari meskipun tidur, Allah memberikan aku apa? Makan, minum. Ya. Sudah beda makom gitu gampangnya. Apakah maknanya benar-benar seperti itu? Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa Rasulullah mengatakan hal tersebut adalah sebagai perkataan maknawi, ya. Perkataan maknawi yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dekat, ya, secara psikologi, secara rohani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan kedekatannya Nabi itu Rasulullah sudah merasa kenyang dan gak haus lagi. Ya. Baik. Ini poin yang pertama. Larangan pertama apa? Tidak boleh puasa wisol. Yang kedua mencium. Ya, yang kedua mencium. Atsani al-qublah, yang mencium. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencium istrinya mungkin ya, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim, ya. Dan beliau memeluk atau mendekat kepada istri-istrinya dan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Walakinnahu amlakakun li arabihi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling kuat menahan hawa nafsu, ya. Kemudian kata Syekh Al-Aiz bin Abdul Salam, "Faman kana syaikhan," barang siapa yang usianya sudah sepuh, ya'man ala nafsihi min tahriki syahwati, yang mana dengan usia sepuhnya itu dia aman dari dikalahkan oleh hawa nafsunya, wa ifsadis saum, dan aman dari rusaknya puasa, fala ba'sa biha, ya, tidaklah mengapa kalau ingin mencium istrinya, ya. Fa in kana syabban, tapi jika masih muda, la ya'manu dzalika kurihat lahu, jika masih muda dan tidak aman dari terkalahkan dari hawa nafsu, maka hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh mencium istrinya. Lima fiha min ta'aridil ibadati lil ifsadi wal mukhatarati biha. Kenapa demikian? Karena dengan mencium itu ibadahnya bisa terganggu dan bisa bahkan merusak, menjurus kepada hal yang lebih berat lagi, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini penjelasan yang kedua yaitu mencium. Tapi kalau kita ingin membahas mencium, ini aman kan nggih? Mas ini kan nggih? Pengalaman semua. Dalam masalah ini ada dijelaskan, ada yang mencium itu tidak membangkitkan syahwat, membangkitkan hawa nafsu, seperti mencium kepada anak, kemudian mencium kepada ayah, orang tua, ya, dan lain sebagainya. Dan ini laisat muhilan li syahwah, ya, tidak memancing hawa nafsu. Kalau posisinya demikian, maka mencium itu diperbolehkan. Jadi mencium itu dalam kemakruhan dalam puasa itu hanya antara suami dengan istri,
Kepada anak tidak dimakruhkan, kepada orang tua tidak dimakruhkan, ya. Baik. Adapun mencium kepada istri yang bisa mengganggu konsentrasi puasa karena hawa nafsunya terganggu, ya. Ini dibedakan lagi menjadi 3. Dibedakan menjadi apa? 3. Yang pertama, jika orang yang mencium dalam keadaan berpuasa, dia itu benar-benar bisa menguasai dirinya, ya. Maka ketika hal ini terjadi, ya, hal ini diperbolehkan. Syaratnya apa? Bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua, kalau dengan menciumnya itu ada gejolak sedikit, ya, ada gejolak sedikit, tapi tidak bisa pada tahap sangat memancing, ya. Maka posisi hal ini mencium dengan kondisi demikian hanya berhukum makruh. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ada derajatnya nggih. Jadi kepada suami istri itu yang pertama yang enggak berpengaruh apa-apa, yang kedua berpengaruh sedikit bisa dikontrol, dan yang ketiga yang tidak bisa dikontrol sehingga kayak bocah tembe, kayak siapa? Orang baru nikah. Tembe nikah sedurunge Ramadan. Ya, arep paket kode. Kesenggol semending, waduh sinyalnya kuat teman gitu ya. Nah, keadaan yang demikian, yang ketiga ini, maka bisa jadi justru tidak diperbolehkan. Bukan hanya makruh, tapi apa? Lebih berat lagi, ya. Kenapa demikian? Karena kalau sampai terpancing kepada yang lebih parah, kondisinya pertama batal, yang kedua dia harus membayar kafarah. Kafarahnya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut nih. Sedina tok biar kuat nih, maning 2 bulan. Baik, sampun nggih dipahami nggih? Nah, kinten-kinten kita mengukur diri kita bagaimana ini posisinya. Apakah diperbolehkan, apakah dimakruhkan atau diharamkan, ya. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Jadi mencium itu bisa jadi makruh, bisa jadi boleh, bisa jadi haram, ya. Terkait dengan puasa nih, dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian tadi kan disebutkan oleh Syekh di sini, kalau semisal orangnya sudah sepuh, ya, wa in kana syaikhan, ya, sebetulnya masalahnya ini bukan umurnya, ya, bukan apa? Umurnya. Tapi dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengontrol dirinya. Ya, kalau masih muda bisa ngontrol, itu juga aman, bisa jadi nggak makruh. Kalau sudah sepuh ternyata nggak bisa kontrol, bisa jadi hukumnya makruh, ya. Dilihat dari kemampuan masing-masing. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hijamah atau apa? Berbekam, ya. Kata Imam Al-Aziz bin Abdul Salam rahimahullah, sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Ya, sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan dia itu sedang berpuasa. Wa su'ila Anas, akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim? Anas ditanya, apakah kalian itu memakruhkan, membenci atau memakruhkan orang berpuasa untuk berbekam? Qala, Anas mengatakan, la illa min ajlid dha'fi. Tidak, kami menganggap berbekam ketika puasa itu tidak makruh, ya, tidak dibenci, kecuali jika dengan berbekam itu membuat diri kita lemah, ya. Faman ad'afathul hijamah kuriha lahu. Barang siapa yang dengan berbekam kok jadi lemah, ya, berbekam itu kan mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah, badannya jadi lemas, maka hukumnya jadi makruh. Idla ya'manu minal fitri, ya. Yang mana hal tersebut dengan kelemahannya itu dia enggak kuat melanjutkan puasa sehingga harus berbuka.
aw min thiqlil ibadati alaihi fayatabarramu biha fayakrahu ibadatallah, ya. Sehingga ya dia itu berat melakukan ibadah sehingga berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini disebutkan bahwasanya termasuk hal yang harusnya dijauhi adalah berbekam. Tapi di sini ada illah, ada kejelasan ya, bahwa hijamah yang dimaksud di sini adalah ikhrajud damil fasid, mengeluarkan apa? Darah. Ya. Dan kalau kita mau belajar bekam, kita akan memahami bekam itu ada dua. Bekam wonten kinten? Wonten kalih bekam basah kali bekam kering. Ya. Kalau bekam basah itu keluar darah, dicap niku ditarik. Ya, tapi sebelumnya dia kan? Kalau sekarang kados pensil, dome keluar niku, klek 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 klek, baru disedot keluar darahnya. Itu bekam basah. Ya. Ada juga bekam yang kering, cuma ditempel ke kulit, ditarik, kados diteot, tapi tidak keluar darahnya. Ya. Nah di sini disebutkan yang dimaksud dalam al-hijamah di sini ikhrajud damil fasid, mengeluarkan darah kotor dari badan, ya, dengan cara yang khusus sebagaimana yang diketahui oleh para ahli kesehatan. Ya. Baik. Jadi hal yang ketiga yang harus dijauhi adalah berbekam. Termasuk yang terkena hukum ini adalah orang yang membekam. Jadi yang puasanya terganggu itu bukan hanya orang yang dibekam, tapi juga yang membekam. Ada tukang bekamnya, ada yang jadi pasiennya. Ya. Jadi pasien sama dokter itu semuanya kena hukum puasanya batal. Ya. Kalau orang yang berbekam kita sudah tahu alasannya kenapa darahnya keluar sehingga badannya lemas. Nah kok bisa orang yang membekam jadi ikut-ikutan kena? Ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, karena orang yang membekam membantu orang lain jadi batal puasanya, sehingga dia terkena apa? Hukum batal juga, ya. Kemudian yang kedua, ya, bisa jadi ketika dia membekam, dia akan menggunakan alat sehingga alat itu akan nempel ke mulut. Ya. Kalau zaman dulu itu pakai sedotan mulut, disetotin gitu loh, kados mulut. Nanti darahnya itu masuk kemana? Ke mulut, sehingga ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan rongga, dan sehingga hal tersebut membatalkan puasanya. Ya. Kalau ya, misalnya kalau zaman sekarang kan bekamnya mboten kados niku nggih. Bekam sekarang itu pakai apa? Pompa nggih, mboten kalih mulut. Nah, kalau keadaannya demikian, maka orang yang membekam tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Ya. Tapi ya kita harus tekankan nih bagi orang yang berbekam, kalau nggak ada hajat ketika darurah, ya, ketika mau sedang puasa hendaknya dijauhi berbekam, ya. Dan termasuk dalam hal ini Bapak Ibu adalah mengeluarkan darah untuk kebutuhan lain. Contoh, ada barru' bidam, ya. Apa itu? Donor kan mengeluarkan darah, ya. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian fasdi ini metode pengobatan lain yang menekan bekam niku ditusuk kemudian ditarik. Kalau fasdu itu kulitnya disobek, kepalanya disobek, keluar darah, ya. Nanti jadi sehat gitu. Atau yang lainnya, atau mengeluarkan darah sengaja, set gitu. Entah alasannya apa, keluar darah banyak gitu. Itu jadi puasanya batal. Tapi kalau misalkan lagi pakai baju, kok tangan kita kena kena paku, oke metu gede semending, puasaku batal gitu. Leres mboten?
Boten, karena hanya sedikit. Baik. Kemudian itu yang ketiga. Kan yang keempat, perkara yang hendaknya dijauhi oleh orang yang berpuasa, al-kuhlu. Kata Imam Al-Aiz bin Abdussalam, al-kuhlu. Napa kuhlu? Menggunakan celak, ya, celak mata. Kan Anas yaktahilu wa huwa shaim. Anas biasa menggunakan celak ketika berpuasa. Maqala al-A'mash, A'mash mengatakan, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaimi. Aku tidak pernah melihat salah seorang dari sahabat kami satupun yang memakruhkan kahl, ya, kuhlu atau celak ketika berpuasa. Ibrahim, wa kana Ibrahim yurakhisu an yaktahila lis-shaim bis-sabri. Ibrahim membuat rukhsah, ya, bagi orang berpuasa untuk bersabar ketika mau menggunakan celak. Wala farqa baina al-kuhli al-haddi alladhi yanfudhu ila al-hulqum wa baina ghairihi. Tak ada perbedaan antara celak yang sampai ke hulqum atau tidak. Wal aula ijtinabuhu, ya. Dan yang paling tepat dalam masalah ini adalah, kata Al-Aiz bin Abdussalam rahimahullah, tidak menggunakan celak khurujan min khilafil ulama, ya, sebagai bentuk keluar dari khilafnya para ulama. Jadi masalah memakai celak ini para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Tapi jumhur para ahli ilmu, ya, jumhur para ahli ilmu adalah dilarang, ya, tidak menggunakan apa? Celak, ya. Kenapa demikian? Karena celak itu menggunakan item-item di mata kadang kerasa sampai mana? Sampai tenggorokan. Kados ngangge napa niku? Rohtok napa instok ngertos mboten niku? Ngertos nggih. Obat tetes mata. Itu kan kalau menggunakan itu kan ngantos niki nggih. Nah, sampai kerasa di sini. Itu kan kayak memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu. Ya. Ya. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, wal mukhtar anna al-kuhla kaifa ma kana la yufattir shaim li'adami thubuti syai'in min al-ahadits al-waridah fi hadzal bab. Yang paling benar masalah ini, celak itu tidak membatalkan. Celak tidak membatalkan karena tidak ada dalilnya hadis yang warid tentang hadis hal ini. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Al-Aiz bin Abdussalam, hendaknya dijauhi saja. Pas lagi puasa ngapain nganggo celak juga gitu. Itu tidak perlu dilakukan celak. Niki seniki wonten ingkang ngangge celak mboten kinten-kinten? Ibu-ibu? Oh, betul. Ya enggak apa-apa lah. Tambahan ilmu mawon ya. Jadi celak itu kados kayu nanging sanes napa sanes sing geseng niku napa kayu bakar nggih, kayu bakar sanes mboten. Areng sanes niku benten malih mboten. Celak itu sedikit kecil nih, kecil. Dan celak ini biasa digunakan orang laki-laki dan juga perempuan di zamannya Nabi. Makanya Anas tadi kan memakai celak. Ya, wallahu alam fungsinya apa? Ya. Wallahu alam fungsinya apa? Ada hadis tapi kami enggak bisa memastikan apakah hadis ini sahih atau dhaif ataukah ini perkataan para sahabat. Di situ disebutkan kalau memakai celak itu pandangannya akan jadi tajam. Ya. Tapi enggak tahu ini hadisnya palsu atau enggak tahu. Ya. Tapi yang jelas itu kebiasaan orang-orang di zaman Nabi, entah laki-laki maupun perempuan, menggunakan celak, sehingga ini pun diangkat dalam masalah fikih puasa. Ya. Baik, yang kelima yang hendaknya dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa adalah, kata Al-Aiz bin Abdussalam, al-khamis al-istinsyaq fil wudu. Istinsyaq, apa? Istinsyaq, yaitu menghirup air. Gitu, ya. Kalau madmadhah kan kumur-kumur, istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Laqid min ibn Sabirah, ya, Rasulullah berkata kepada Laqid bin Sabirah, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'. Ya, sempurnakanlah wudumu dan
selalah jari-jarimu, wabaligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, ya, ketika memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Fanaha 'anil mubalaghah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mubalaghah, ketika beristinsyak itu keras, ya, lima fi dzalika minal mukhatarah bil ibadah, yang mana dengan kerasnya beristinsyak itu membahayakan ibadah puasa, wa ta'ridhiha lil ifsad, dan bisa mengantarkan kepada perusakan. Wallahu a'lam. Ya, jadi yang dilarang di sini Bapak Ibu, yang dilarang di sini adalah mubalaghahnya, yaitu ketika berkumur atau menghirup air itu disangatkan. Ya, paham betul? Saya itu. Jadi kalau wudu kan pakai kumur nggih. Ngangge kumur, ngangge apa? Ngangge hidung, dihirup istinsyak itu namanya. Ketika berpuasa, berkumur dan menghirup air ke hidung itu masih dilakukan. Mboten hilang. Aku lagi puasa arep kumur. Mboten kados niku. Ya, bukan seperti itu konsepnya. Ya. Tapi ketika berwudu, ketika kita puasa mau sholat berwudu, kita kumur jangan kumur-kumurnya sangat gitu loh. Lagi puasa seru banget, ngasih ngelek gitu nggih. Indah boleh ya. Cukup dimasukkan, habis itu dikeluarkan. Ya, menghirup air juga jangan terlalu keras, ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Yang diberitakan itu balighnya. Ya, yang diberitakan itu balighnya. Ya, yaitu keraslah dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Ya. Misalkan gini Bapak Ibu. Ya, misalkan begini. Kalau Bapak Ibu kok sudah menjaga diri berkumur atau istinsyak, ada sesuatu yang masuk, itu bagaimana? Puasanya batal-batal? Ini kan memasukkan air ke dalam mulut, ini kan sengaja mboten niki? Sengaja. Terus ya jijik ana sing mlebu. Batal mboten puasanya? Sengaja loh. Ini termasuk dalam kategori tidak sengaja, mboten disengaja. Mboten disengaja nelen, tapi sengaja kumur gitu nggih. Beda nggih, sengaja kumur kali mboten sengaja nelen, benten kan nggih. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Orang tersebut, ya, wa idza stansyaqa as-shaim fa wasala syai'un minal ma' ila jawfihi. Kalau ada orang kok istinsyak menggunakan air, menghirup air ke dalam hidung, kok ada sesuatu yang sampai ke tenggorokan, ya, fa innahu la yuftir bidzalik. Orang tersebut tidak perlu membatalkan puasanya li'adabil qasdi, karena dia itu enggak sengaja. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ketika kita puasa, selama kita puasa ini sampai berbuka, ketika wudu kita masih disyariatkan berkumur dan istinsyak, karena itu bagian dari wudu. Hanya pembedanya apa pembedanya? Bedanya ampun seru ya. Lagi puasa kumur-kumurnya seru mau ngelek gitu. Itu yang dijauhi. Tapi kumur-kumurnya saja itu boleh. Semacam formalitas saja. Ngaten nggih? Dipahami Bapak Ibu nggih? Ya, alhamdulillah. Baik, dengan ini selesai sudah materi kita untuk kitab Maqasidus Shaum, ya, terkait dengan puasa, yaitu yang pertama fadilahnya, rukunnya, kemudian sunah-sunahnya, adab-adabnya, dan kita akhiri dengan perkara-perkara yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk selanjutnya saya nggak tahu bisa kesini lagi apa enggak. Wallahu a'lam, nanti kalau misalnya ada kesempatan ijik-ijik mawon apa Pak? Ijik mawon ya, kalau mereka ini sekobere mawon insyaallah.